Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa. Karena itu terserah dia mau prasangka aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadits ini adalah hadits qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadits qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangka Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa', ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan membayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa', ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa', ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa', ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangka aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangka Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa'. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya, gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa', ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif. Karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis yang ke-40. Hadis yang membahas tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahasnya, mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa. Karena itu terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadits ini adalah hadits qudsi yang sangat agung, di mana Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadits qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Falyadhunna bi ma syaa. Karena itu hendaknya dia memprasangkai aku dengan apapun yang dia mau. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Insyaallah karena yakin Allah pasti akan berikan jalan keluar. Itu namanya prasangka baik. Nah, termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa adalah dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, maka ia pun mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya prasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika berbuat dosa. Ia segera tutup aibnya, ia pun segera minta ampun kepada Allah Ta'ala, ia segera melakukan amal-amal soleh karena yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula kita prasangka baik bukan cuma kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Prasangka baik kepada Allah yang berurusan dengan orang lain. Semisal ada orang yang kerjanya jatuh, dia punya hubungan bisnis dengan kita jangan mengatakan, gak mungkin dia bisa melunaskan hutangnya kepada saya. Gak mungkin dia akan bisa membayar hutangnya kepada saya. Maka yang terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Falyadhunna bima syaa, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkai orang itu seperti itu, maka Allah akan menjadikannya seperti itu. Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah meskipun sekarang dia jatuh, insya Allah dia akan mampu bangkit dan bayar hutang-hutangnya kepada saya. Itu yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya selalu berpikir yang positif. Yakin Allah itu maha bisa. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah maha menolong. Yakin Allah maha mewujudkan. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan siapapun dan berinteraksi dengan apapun, kita selalu berpikir yang positif karena kita tahu Allah maha baik, Allah maha bisa. Prasangka baik kita kepada Allah menghasilkan prasangka baik kepada hamba-hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun singkat insya Allah ini mencerahkan, menjadikan kita paham bagaimana cara berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.